Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau enggak itu saya harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat arah kemana tuh ini income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan sinkron, kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua karena baru kita bisa diskusikan. Itulah informasi Menke Purbaya soal kenaikan gaji ASN 2026. Menteri Keuangan Menke Purbaya Yudi Sadewa menanggapi kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri sipil PNS pada tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa peluang gaji PNS naik tersebut selalu ada. Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita belum tahu, ujar Purbaya, di kantor Kementerian Keuangan Kemenkeu, Jakarta Pusat. Apabila nantinya ada keputusan untuk menaikkan gaji, maka anggarannya akan langsung tercermin dalam APBN. Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai hal ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, peluang kenaikan gaji PNS masih tetap terbuka. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang ditandatangani Presiden Prabowo, pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Dalam peraturan tertulis tersebut tercantum rencana kenaikan gaji bagi guru, dosen, tenaga penyuluh, tenaga kesehatan, TNI, Polri, serta pejabat negara, yang juga dimasukkan dalam 8 program Quick Wins, dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025. 8 program Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025, berdasarkan lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025, diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan pemberian gizi bagi balita dan ibu hamil. 2. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Pada 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Oke, cukup. Kalau proyeksi 2025 berapa Pak? 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang 26% itu upaya apa Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama ya fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun udah mulai jalan tuh. Terus kami sinkronin kebijakan moneter lebih baik dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. 3. Peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan di desa, daerah, dan nasional. 4. Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten dan renovasi sekolah. 5. Perluasan program kesejahteraan sosial, termasuk kartu usaha untuk menghapus kemiskinan. 6. Kenaikan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara. 7. Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, penyaluran BLT, serta rumah murah bersanitasi baik bagi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. 8. Pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Meski rencana tersebut tercantum dalam Perpres, tetapi pembahasan resmi terkait kebijakan kenaikan gaji ASN masih belum dilakukan oleh pemerintah. Sebagai informasi, kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada tahun 2024, berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut, gaji PNS naik dengan rata-rata sebesar 8%, sedangkan pensiun naik 12%. Pada dasarnya, kenaikan gaji tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN. Dari 8 program hasil terbaik cepat itu, terdapat perubahan utama dan perluasan cakupan pada sejumlah poin, yaitu menyangkut kenaikan gaji, dan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN). Mengutip media komunitas perpajakan Indonesia Ortak.org, optimalisasi penerimaan negara,
yang sebelumnya termuat pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024, tentang RKP Tahun 2025, diperjelas dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Selain itu, perluasan cakupan golongan yang menerima kenaikan gaji, dari yang sebelumnya hanya ditujukan untuk ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, menjadi diperluas sehingga mencakup pula TNI, Polri dan pejabat negara.